Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel belajar Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya menentukan harga jual voucher mikrotik. Dalam hal ini kita menggunakan sebuah aplikasi yang banyak yang dipakai oleh teman-teman pengguna voucheran ya, yaitu Micmon ya. Oke, kemarin kita kan sudah belajar setting mikrotik ya, RB941. Seperti ini mikrotiknya dan hasil settingannya. Ini masih saya pakai mulai kemarin. Nah, selanjutnya eh, kita lihat dulu di sini di user profile IP hotspot ya. User profile di sini belum ada user profile. User profile itu adalah profil untuk user ya, gitu ya maksudnya. Misalkan mau bikin voucher 3 jam harga berapa gitu ya, di sini untuk di eh, yang menggunakan Winbox gitu ya. Tapi kita sekarang menggunakan Micmon. Bagi yang belum bisa download Micmon atau belum tahu ya, caranya adalah masuk ke web laksa19github.io ya, ini alamatnya. laksa19github.io. Lalu masuk di menu Micmon, lalu pilih ini mana? Oh, ini download Micmon V3 dan pilih Micmon plus web server ya. Lalu akan di-download di PC atau di laptop atau di komputer kita. Nah, pertama-tama hubungkan komputer kita ke jaringan mikrotik atau ke eh, jaringan sumber internet yang sama dengan IndiHome. Ya, kebetulan komputer saya ini sudah terhubung ke jaringan mikrotik dan ya sudah download juga Micmon ya. Hasil downloadnya sudah ada di sini ya teman-teman. Ini untuk download di Laksa, webnya Om Laksa Madi ya. Itu berupa zip, jadi harus diekstrak dulu, berupa RAR ya, bukan zip, berupa RAR, jadi harus diekstrak dulu. Nanti hasil ekstraknya akan ada tiga file, dan folder ini ya. Mari kita buka Micmon server. Ya, setelah jalan ada lingkaran warna hijau, open Micmon, maka dia akan dialihkan untuk membuka browser, teman-teman. Sebentar, agak nge-lag ini. Oh enggak, sebentar aja. Ini ah, es. Biasanya seperti ini ya, dulu ya. Seperti ini biasanya tampilan awalnya. Jadi silahkan login Micmon, username bawaan adalah Micmon untuk defaultnya. Passwordnya adalah 1234. Lalu klik login. Maka teman-teman akan dihadapkan ke halaman yang seperti ini. Lalu di sini ada klik tambah router ya. Maksudnya tambah mikrotik lah, tambah mikrotik untuk yang dihubungkan dengan Micmon. Nama sesi ini terserah teman-teman ya. Misalkan RDA.net ya. Lalu kita ke nama hotspot dulu, RDA.net. Terus DNS adalah yang kita setting kemarin di mikrotik, IP hotspot. Ini DNS name di server profile ada DNS name RDA.net ya. Memang sih tidak harus sama ya, mau ditulis apa aja sih masuk. Soalnya inti untuk masuk ke Micmon itu ke mikrotik itu, menghubungkan Micmon dengan mikrotik adalah di menu ini, di IP mikrotik, username dan password, itu aja. Untuk lain-lainnya ini hanya ya bukan hiasan sih, sebagai informasi pelengkap aja. Jadi DNS name, nama DNS adalah rda.net, huruf kecil biasanya ya, terserah sih, rda.net itu ya. Mata uang Rp, maksudnya ini mata uang yang akan tercetak nanti di Micmon.
Misalkan teman-teman pakai dolar, misalkan lambang dolar gitu ya, jadi diubah aja jadi lambang dolar tuh. Nanti nah, yang banyak kan RP ya. Jadi yang banyak RP seperti ini, tapi saya coba jadi dolar. Mode otomatis biarkan 10 detik, terus idle timeout 10 menit. Maksudnya idle timeout ini jika Micmon tidak ada aktivitas selama berapa menit sesuai dengan settingan, maka dia akan logout otomatis Micmonnya gitu ya. Terus antara lokalitas 1 laporan langsung. Laporan langsung ini untuk menampilkan hasil penjualan voucher baik secara harian, bulanan ya gitu ya. Laporan langsung, enable saja. Lalu kita ke IP mikrotik. IP mikrotik itu adalah IP yang ada di mikrotik. Caranya adalah masuk ke IP addresses ya. Teman-teman bisa masukkan salah satu dua IP ini ya. Tapi tanpa slash ya, tanpa garis miring ini. Misalkan 10.10.10.1 gitu ya. Lalu misalkan 192.168.1.7 gitu ya. Ya, salah satunya. Oke, saya coba pakai 1.7. Tapi kalau 1.7 ini adalah IP dari sumber internet. Dan ini adalah IP hotspot Micmon. Jadi pakai yang 10 aja dah, pakai yang IP yang mengarah ke interface hotspot sesuai dengan settingan kemarin. Jadi IP-nya adalah 10.10.10.1. Username password ini adalah username dan password untuk masuk ke mikrotik. Kita ke winbox lagi ya teman-teman, kemarin kan kita belajar setting username dan password sistem user gitu ya. Jadi ini login ininya, admin dan passwordnya yang sudah kita setting kemarin, video kemarin maksudnya, atau sesuai dengan punya teman-teman misalkan apa itu untuk username dan password untuk login ke mikrotiknya. Oke, admin. Ya, lalu setelah kita isi semua seperti ini, maka kita save ya teman-teman, save. Lalu kita coba ping dulu, meskipun tidak di ping ya, kalau benar sudah langsung connect ya. Ping dulu, kalau ada ping oke seperti ini berarti sudah terhubung. Lalu klik connect. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita membuat user profile. Caranya masuk ke hotspot, profil pengguna. Oh ya, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu karena ini bahasa Indonesia. Defaultnya itu Micmon adalah bahasa Inggris. Saya keluar dulu seperti ini. Di sini ada bahasa ya, di pojok kiri atau pojok kanan kita sebelah atas ini ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, dan Tagalog ya. Jadi pilih Indonesia aja biar terlihat bahwa kita cinta tanah air ya. Oke. Hotspot kembali ke untuk membuat user profile, hotspot profil pengguna, lalu tambah profile ya. Di sini yang perlu diisi adalah nama. Kalau saya biasanya isi nama profil sekaligus dengan harga ya. Sekaligus dengan harga. Misalkan 3 jam. Jadi saya isi 3 jam 2000 misalkan. Lalu address pool biarkan non, seri user 1, rate limit. Nah, rate limit adalah limit kecepatan untuk voucher tersebut. Untuk voucher 3 jam 2000 maksudnya. Misalkan 2M per 2M. Artinya ini adalah kecepatan uploadnya adalah 2M dan kecepatan downloadnya adalah 2M. Ini keterangannya, rate limit upload per download. Jadi uploadnya adalah 2M, downloadnya adalah 2M, 2 Mbps maksudnya ya. Mode kadaluarsa. Nah, kalau saya biasanya sih klik remove record gitu ya. Remove record, keterangannya ada di sini ya. Remove itu apa, notice itu apa, record itu apa. Ya, kalau remove record itu berarti gabungan antara remove dan record gitu ya. Keterangannya ada di samping kanan kita. Nah, oke. Masa berlaku ini adalah validity. Jadi voucher itu masa berlakunya berapa jam atau berapa lama gitu ya. Untuk 3 jam
Nah, kita kan buat voucher 3 jam, jadi kita disarankan di sini sama Micmon format masa berlaku gitu, 3D dan lain sebagainya dan lain sebagainya ini ya. Ya, misalkan 5 jam 30 menit maka ditulis 5H30. Jadi formatnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Misalkan 3 jam jadi 3H. H itu hours ya, jam, hours. Hari misalkan 3 hari misalkan berarti 3D. 3D. 3 minggu misalkan jadi 3W, week. 3 bulan misalkan. 1 bulan lah. Misalkan berarti eh, gak ada ini, gak ada keterangan bulan. Jadi di Micmon itu kalau 1 bulan itu 30 hari itu ditulis 4 week, 4W, 2D gitu ya. Jadi 4 minggu 2 hari. Itu keterangan kalau di Micmon. Jadi kalau atau isi teman-teman langsung isi aja 30D gitu ya, 30 hari gitu ya. Jadi gak ada 1 mon gitu, gak ada di Micmon itu. Nah, di sini namanya untuk kita buat profil 3 jam 2000. Jadi masa berlaku kalau saya biasanya saya lebihkan 5 menit dari 3 jam. Jadi biasanya saya isi 3M 3H 3 hours ya, 5M. Jadi 3 jam 5 menit ya, bukan 5 minggu karena M ini menit formatnya di Micmon. Harga, nah ini harga yang tadi yang saya bilang ini berubah lambang dolar. Harganya tentunya 2000. Harga jual gitu ya, harga jual. Nah, ini ada harga jual untuk Micmon yang sekarang. Maksudnya gimana? Misalkan voucherannya dititip di warung gitu ya, atau dititip di mana gitu, di tempat orang jadi reseller. Nah, reseller itu dia jualin voucher kita misalkan. Jadi harga itu harga yang masuk ke kita yang akan dicatat oleh Micmon. Sedangkan harga jual ini adalah harga yang akan dicetak di voucher. Ya. Jadi harganya ini adalah harga yang akan dicatat oleh Micmon sebagai pendapatan kita. Lalu harga jual ini adalah harga yang tercetak ke voucher. Itu ya, sudah cukup paham ya. Kalau voucherannya dijual sendiri, jadi harga dan harga jual disamakan saja. Setelah itu saya biasanya tidak isi lain-lain. Maksudnya kunci pengguna saya biarkan disable, parent key saya biasakan non karena memang saya tidak tidak setting macam-macam ya untuk parent key, usable key dan lain sebagainya. Jadi di sini klik simpan gitu ya. Kalau teman-teman ingin membuat profil lagi, jadi klik tambah profil lagi di sini. Misalkan 12 yang D lah, yang harian lah, atau langsung bulanan ya misalkan ya, atau harian lah. Harian itu biasanya ditulis 1D ya, atau 24H. Jadi 24 jam waktunya. Nah, oke, kita tulis 1D aja, 1D misalkan 5.000 atau 7.000 lah. Jadi voucher 1 hari 7.000. Terus saya biasanya isi rate limit saja, jadi 2M per 2M, mode kadaluarsa, remove record, masa berlaku. Nah, masa berlaku biasanya saya lebihkan 5 menit dari waktu voucher. Waktu voucher settingannya di mana? Nanti setelah bikin voucher gitu ya. Jadi ini bikin profil dulu. Jadi profil untuk vouchernya. Harga jual 3.000, 7.000 misalkan dan lain sebagainya. Masa berlaku seperti biasa 1D 5M. Jadi saya lebihkan 5 menit dari voucherannya. Harga seperti biasa, seperti tadi barusan harga 7.000 itu. Lalu klik simpan. Nah, gimana caranya untuk melihat daftar profil yang sudah kita buat? Di sini ada menunya, daftar profil ya. Di sini ada menu 3 jam dan ada menu 1D. Pastikan bahwa lingkaran yang di sini, yang di pinggir nama profil itu sudah berwarna hijau. Artinya skripnya ini sudah jalan. Kalau warna hijau, kalau kuning ini ya berarti skripnya belum jalan, belum dicatat di Mikrotik. Ya, intinya pastikan untuk nama user profile di bagian sebelahnya ini, di pinggirnya ini sudah berwarna hijau begitu ya. Lalu kita buat user sesuai dengan 2 profil yang sudah kita bikin ya.
Oh ya, pertama teman-teman bisa mengubah logo. Tampilan di voucher, di menunya adalah di pengaturan, terus unggah logo. Ya, kalau saya biasanya hapus file ini yang logo Kemangi, mohon maaf ya Om Laksa. Lalu logo kita buat file logo itu dengan nama logo RDANet, jadi sesuai dengan nama sesi yang tadi. Tapi kalau saya tidak unggah di sini, jadi kita ke file Micmonnya yang tadi kita download dan sudah kita ekstrak, lalu menu masuk ke folder Micmon kalau saya, lalu ke IMG. Nah, ini logo default Micmon. Jadi biasanya logo ini saya ubah langsung memakai Adobe Photoshop gitu ya. Saya contohkan aja, open with Adobe Photoshop. Jadi saya ubah langsung logonya ini menggunakan Photoshop. Entah mau diberi logo-logo wifi atau logo atau nama saja, ya terserah teman-teman gitu ya. Nah, biar tidak usah unggah-unggah, maka nama defaultnya ini langsung saya ganti RDANet, misalkan seperti itu. Ini saya contoh saja ya teman-teman, contoh saja. Untuk mengubah logonya seperti ini, nanti hasilnya seperti apa nanti kita lihat sebentar lagi gitu ya. Ubah warna biar jelas. Oke, itu sudah ada bunyi ayam, lalu saya timpakan file logo yang sebelumnya. Nah, ini logo sudah berubah RDANet. Filenya itu ada di folder Micmon, lalu IMG. Ya, logo default Micmon tadi saya ubah di sini jadi RDANet. Atau teman-teman bisa bikin file yang serupa dengan ini, lalu namanya dibikin sesuai dengan petunjuk di sini. Jadi namanya jadi logo strip RDANet misalkan gitu ya. Ekstensinya adalah PNG, tapi kalau saya lebih gampangnya langsung edit aja logo bawaan Micmonnya. Oke, kita kembali cetak voucher. Sebentar sebelum cetak voucher, kita bisa memilih template voucherannya. Jadi templatenya adalah di menu pengaturan, ubah template. Jadi template itu adalah tampilan voucher seperti apa gitu ya. Ini saya contohkan di sini, sudah ada template. Nah, bisa diklik di sini di bagian view voucher with logo ya, ditekannya simpan ini. Nah, jadi previewnya adalah sebentar, nggak bisa pindah ini, nggak bisa pindah. Previewnya adalah seperti ini nanti. Nah, ini sudah ada logo RDANet gitu ya. Oh ya, sebentar. Ini perlu diubah, di sini ada namanya login logout. Ini bebas sih mau diisi apa, biasanya saya isi internet unlimited atau nama DNS gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk mengubah warna-warna voucherannya di sini sudah lengkap. Yang butuh script ini silahkan tinggalkan komentar saja, maka nanti saya sertakan di deskripsi. Tapi kalau yang gak ada yang butuh, gak ada yang komentar minta script voucher, ya gak saya isi linknya gitu aja. Nah, ini ya harga-harga, karena tadi kita punya harga 3000 dan 7000 ya. Jadi scriptnya untuk harga yang 3000 itu ini ya. Nah, ini kode dari mana? Ini kode adalah kode warna HTML gitu aja, cari di Google nanti akan dapat kode-kode seperti ini. 3000, 7000. Oke, lalu simpan. Ke dashboard lagi. Nah, kita bisa hasilkan langsung dari dashboard atau ke IP hotspot pengguna hasilkan gitu ya. Untuk lebih mudahnya, tapi kita langsung masuk ke hasilkan di sini. Misalkan kita mau bikin, nah ini untuk Micmon maksimalnya adalah untuk bikin 500 voucher ya sekali generate. Nah, oke lah, kita coba fullkan 500 voucher. Atau kalau saya biasanya disesuaikan dengan template loginnya, karena template loginnya itu secara default yang barusan itu saya adalah kelipatan 30. Jadi 30 terakhir itu 480 ya. Jadi saya bikin 480. Atau kalau teman-teman mau bikin 500 sekalian nggak masalah sih.
Maksudnya ini biar pas aja halamannya gitu, nggak ada halaman yang kosong yang terbuang. Ya, jumlah ini jumlah voucher yang akan generate 300 aja dah, biar gak banyak-banyak. Mode pengguna ya teman-teman bisa pilih username atau username dan password, atau username sama dengan password gitu ya, tergantung di login page-nya seperti apa gitu, di halaman loginnya maksudnya. Di halaman loginnya itu ada kode voucher atau member gitu biasanya, atau user dan pass gitu. Kalau saya sih biasanya pakai username sama dengan password, jadi masukkan satu kode voucher aja untuk login. Panjang nama misalkan untuk 3000 itu 5 dah, 5 biar nggak terlalu panjang. Terus karakter biasanya kalau saya diacak sih. Soalnya kalau bikin banyak voucher itu takutnya ada yang sama gitu ya. Jadi saya acak, maksudnya saya ubah-ubah ini untuk karakter vouchernya. Kadang ya pakai huruf saja, pakai angka saja maksudnya. Kadang pakai angka dan huruf gitu ya. Seperti ini. Oke, saya pakai angka saja. Profil 3 jam 2000. Nah, batas waktu ini boleh diisi, boleh tidak sebenarnya, asalkan di user profile sudah diisi. Tapi untuk defaultnya, maksudnya untuk settingan benernya, batas waktu ini juga diisi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini di Mikrotik adalah time limit, sedangkan masa berlaku itu di user profile tadi adalah validity gitu ya. Jadi yang benar itu diisi, tapi meskipun nggak diisi, asalkan di user profile sudah ada, ya nggak masalah gitu ya untuk batas waktu yang ini. Tapi sebaiknya diisi. Diisi apa? Diisi sesuai dengan batas waktu voucher. Maaf, batuk dulu ya. Nah, ini kan sudah saya beri nama 3 jam 2000, berarti ini untuk voucheran 3 jam isinya adalah 3H. Gitu ya. Jadi 3H. Batas kuota ini jika ingin menjual voucher dengan batas kuota, misalkan 3 jam dibatasi 1 giga misalkan. Jadi itu mana yang habis duluan? Apakah giganya yang habis atau jamnya yang habis gitu ya. Jadi kalau sumber internetnya sudah unlimited, jadi untuk batas kuota ini gak usah diisi lah, biarkan. Itu aja, jumlah, terus mode pengguna, panjang nama, karakter, pilih profil, terus batas waktu. Ini aja yang dipilih, lalu klik hasilkan. Setelah selesai membuat voucher, Micmon ini biasanya pada angka jumlah ini, pada kolom jumlah ini akan berubah menjadi angka 1. Maka kita bisa langsung cetak. Ini masih proses ya. Nah, ini sudah selesai menggenerate atau dia membuat voucher acak gitu ya. Ini sudah kembali jumlah ke angka 1, lalu kita klik cetak. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, itu logonya sudah berubah jadi logo dolar. Sebentar, kok berubah jadi dolar ya? Ya biarin dah. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya printer, langsung bisa di print. Nah, tampil seperti ini. Nah, karena saya nggak punya printer, jadi biasanya saya simpan sebagai PDF. Oh ya, ada juga yang teman-teman tanya, kok punya saya nggak ada tulisan simpan sebagai PDF ya, gitu ya. Ini saya buka pakai Chrome. Ya, biasanya kalau pakai Mozilla itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau pakai Chrome ada pilihan simpan sebagai PDF atau lihat selengkapnya untuk melihat driver printer yang teman-teman punya jika yang punya printer. Tapi kebetulan saya nggak punya printer, jadi bisa disimpan sebagai PDF. Nanti dibawa pakai flash disk ke tempat cetak, dicetak gitu aja. Oke, kita sudah buat, anggaplah kita sudah buat profil atau voucher 2000-an ya. Ya 2000 ya, 3 jam 2000. Lalu kita klik hasilkan lagi, kita buat lagi 300 voucher yang harian. Jadi jumlah, mode pengguna, username, password. Kalau saya biasanya terus panjang nama, karena ini voucher harian saya bikin agak panjang lah, 7 karakter. Terus awalan sama lah, biarkan pakai angka juga. Terus profil pilih 1 hari 7000. Jadi di batas waktu ini diisi 1D. Lalu kembali kita klik hasilkan. Barusan kan warnanya untuk 3 jam itu warna merah ya. Warna merah. Warna hitam. Jadi kita lihat yang ini jadi warna apa tadi di skripnya. Skrip itu yang di skrip voucheran itulah, skrip voucher itu.
yang berhubungan dengan warna HTML. Nah, ini sudah selesai, lalu kita klik cetak. Nah, ternyata warna oranye yang untuk harga yang harian, untuk yang 7.000 US dollar. 7.000 US dollar. Oke, seperti ini teman-teman. Tampilannya, voucherannya bisa kembali seperti yang tadi, bisa langsung save PDF kalau pakai browser yang bisa save PDF, atau jika punya printer bisa langsung di print. Itu saja teman-teman ya, sudah cukup paham saya rasa. Kita sudah punya daftar pelanggan ya, voucheran sekitar 600 voucher ya. Satu ini adalah voucher default. Kita sudah punya sekitar 600 voucher, misalkan sudah dicetak, jadi tinggal dipotong lalu jual gitu ya. Mau bikin profil lagi, ya ikuti seperti langkah sebelumnya tadi, itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Dimas Alfaruk, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Nah, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Dimas Alfaruk, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.